Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari yang telah dijadikan Tuhan agar kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi namanya. Senin 13 Juni 2022. Renungan hari ini berjudul Siapa yang terbesar? Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 8. Yang akan kita baca sekarang adalah surat Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara-saudara, suatu hari ada dua orang hamba mempersoalkan siapa yang lebih besar di antara mereka. Oleh karena itu, kedua hamba tersebut menanyakan hal itu kepada tuan mereka. Sebelumnya aku ingin bertanya kepada kalian berdua, kata tuan mereka. Kepada hamba pertama ia bertanya, apa yang sudah engkau lakukan bagiku? Tuan, sepanjang hari aku bekerja di ladang, menanam, lalu mengumpulkan hasilnya. Pada malam hari aku mengisi semua lampu dengan minyak dan menyalakannya. Untuk semua itu Tuan membayarku, tetapi aku berharap suatu hari nanti aku akan memperoleh kebebasanku. Sang tuan mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu ia berpaling kepada hamba kedua. Dan kau, apa yang engkau telah lakukan untukku? Aku orang yang berpendidikan dan aku sudah mengajari anak tuan tentang berbagai ilmu, agar suatu hari kelak ia menjadi orang yang sukses. Dan kalau sudah sukses, aku berharap Tuan akan membebaskanku. Sang tuan kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu, ia berpaling pada hamba yang paling rendah, yang selalu berdiri di dekatnya. Dan apa yang engkau sudah lakukan bagiku? Tuan, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihi Tuan. Satu-satunya yang kuinginkan adalah melakukan apa yang Tuan inginkan. Tuan sudah membeliku, dan aku bersyukur karena Tuan memperlakukan aku dengan baik. Tuan tidak memukulku seperti tuan-tuan yang lain. Jawab hamba itu. Sang tuan pun tersenyum dan berkata, engkaulah yang terbesar di antara semuanya dan aku mengangkatmu untuk mengepalai semua hamba di dalam rumahku. Saudara-saudaraku, cerita di atas sangat tepat untuk menggambarkan motivasi sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan. Kita hampir selalu menemukan hamba-hamba Tuhan ataupun para aktivis gereja yang giat melayani. Ada yang melayani sebagai gembala, ada juga sebagai penginjil, sebagai pemusik, pemuji, dan lain-lain. Juga melayani dalam memperhatikan jemaat atau orang lain yang dalam keadaan susah, yang menemani orang yang ingin mencurahkan isi hatinya, dan bermacam-macam pelayanan yang lain. Untuk mengevaluasi apakah kita masih melayani Tuhan dengan hati yang murni, baiklah kita mengajukan pertanyaan berikut kepada kita sendiri. Mengapa ya saya mau melakukan pelayananku ini? Apa sih tujuan saya yang sesungguhnya ketika melakukannya? Ada banyak kemungkinan jawaban yang akan muncul. Misalnya, karena saya sudah sekolah teologi ya, sehingga mau gak mau ya harus melayani pekerjaan Tuhan. Saya melayani karena orang lain melayani. Jadi saya merasa tidak enak kalau saya tidak ikut melayani. Orang lain lagi menjawab karena ingin menjadi orang terkenal dan mendapat sanjungan, karena ingin mendapat uang dan fasilitas pelayanan lainnya, dan sebagainya dan sebagainya. Jawaban yang jujur,
akan menolong kita untuk memperbaiki motivasi pelayanan yang kita lakukan jika ternyata kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, setiap orang yang melayani memang patut mendapatkan upahnya, dan Tuhan tidak akan berhutang kepada siapapun. Tetapi janganlah kita melayani Dia hanya karena kepentingan pribadi, supaya kita terkenal, supaya mendapatkan sanjungan, atau alasan-alasan yang lain yang fokusnya kepada kepentingan diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita melayani Tuhan, yaitu layanilah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita ingin menjadi hamba yang layak di hadapan-Nya, supaya hati Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkenan atas pelayanan kita. Saudara-saudara, walaupun ada di antara saudara yang tidak melayani pelayanan mimbar, saudara mungkin hanya melayani anak-anak sekolah minggu, atau melayani sebagai orang-orang yang mengunjungi rumah-rumah dari mereka yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang perlu bantuan karena rumahnya rusak atau bermacam-macam kesulitan yang lain. Itu pun sangat berharga di mata Tuhan dan juga harus dilakukan dengan segenap hati seperti kita melakukannya untuk Kristus. Kalau tidak, maka kita akan menjadi pelayan yang memilih-milih. Orang ini gak bisa ngasih apa-apa ke aku. Orang ini tidak bisa membalas kebaikanku dan sebagainya. Atau orang ini nyebelin dan sebagainya. Seperti itu adalah pelayanan yang tidak dengan kesungguhan hati. Dan itu adalah pelayanan seperti kepada manusia, bukan kepada Kristus. Tuhan Yesus minta supaya kalau kita melakukan sesuatu untuk melayani mereka yang perlu dilayani, maka kita harus melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Kristus. Upah itu pasti Tuhan kasih, pasti Tuhan sediakan dan berikan kepada orang-orang yang sudah bekerja. Tetapi biarlah kita memiliki tujuan yang murni di hadapan Tuhan, dan itu jauh lebih indah di pemandangan Tuhan, begitu berharga. Walaupun pelayanan kita kecil, tidak ada orang tahu, mungkin hanya berdoa di rumah bagi mereka yang dalam keadaan sulit, yang saudara tahu, mereka yang sakit, mereka yang putus asa, mereka yang tertekan oleh beban yang berat dan lain-lain masalah yang begitu banyak ragamnya. Tidak ada yang tahu waktu saudara berdoa. Tetapi kalau itu dilakukan dengan kesungguhan hati, maka doa yang saudara naikkan itu besar kuasanya. Dan di pemandangan Tuhan itu sungguh sangat indah. Mari kita renungkan hal ini. Tuhan butuh lebih banyak pelayan-pelayan yang seperti hamba yang ketiga. Aku mengasihi Tuhan. Aku tidak ingin pergi. Aku selalu ingin melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah membeliku dan Tuhan sudah memperlakukan aku dengan begitu baik. Bisakah kita menjadi orang-orang yang melayani dalam berbagai bidang pelayanan dengan motivasi seperti itu? Mari renungkan dan mari kita menghadap Tuhan secara pribadi supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini firman-Mu menyelidiki hati kami, motivasi kami dalam melayani Tuhan. Silahkan Roh Kudus menyelidiki hati kami, sehingga bila ternyata Tuhan mendapati bahwa kami melayani
karena kepentingan pribadi, ampunilah kami ya Tuhan. Dan marilah perbaharuilah hati kami. Bekerjalah Tuhan, supaya hati kami dikuduskan kembali lewat firman-Mu dan lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang seperti hamba, yang begitu mengasihi tuannya, yang ingin terus membalas kasih tuannya terhadap dia, sehingga ia tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi dia selalu ingin menyenangkan hati tuannya. Kami rindu untuk menjadi hamba yang seperti ini. Karena itu mampukanlah kami, kuatkanlah kami ya Roh Kudus, supaya Tuhan menjadi senang, hati-Mu berkenan melihat pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa ini dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, melayani Tuhan dengan hati yang murni. Karena suatu hari nanti pekerjaan kita akan diuji. Selamat beraktivitas. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, siapapun yang saudara temui, tunjukkanlah kepada Tuhan bahwa saudara mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.